Salam semangat selalu anak-anak. Kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran, yaitu masih tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Kali ini Ibu akan mengajarkan muatan pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas tentang letak suatu wilayah Indonesia, baik itu secara geografis dan secara astronomis. Tahukah kalian apa itu letak geografis dan astronomis? Kita akan bahas satu persatu. Letak geografis itu merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan alamnya. Sedangkan letak astronomis merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Letak geografis Indonesia, anak-anak, kita bisa lihat bahwa terletak antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua apakah? Ada benua Asia dan benua Australia. Perhatikan pada peta Indonesia tersebut, di manakah terletak dari benua Asia dan benua Australia. Nah, perhatikan di sini. Ini merupakan benua Australia yang paling bawah. Kemudian di sini merupakan letak dari benua Asia. Kemudian samudra diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang manakah? Nah, ini anak-anak bisa lihat di sini Samudra Pasifik, kemudian ada Samudra Hindia. Nah, itu secara geografis bahwa Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Ingat ya anak-anak, ada benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lanjutkan. Ya, anak-anak, kali ini kita akan bahas tentang batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Kita amati pada peta, di mana batas-batas wilayah Indonesia dilihat dari arah mata angin, ya. Bagian utara itu merupakan bagian atas, bagian timur sebelah kanan peta, kemudian bagian barat sebelah kiri, ya. Kemudian bagian selatan bagian bawah. Nah, kita akan amati melalui peta ini, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dengan dengan Papua Nugini. Sedangkan sebelah utara, ya bukan barat, tapi utara dulu. Sebelah utara kita berbatasan atau wilayah Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, ya. Kemudian Laut Andaman dan Laut Sulawesi. Ini Laut Sulawesi. Kemudian ada Tiongkok Selatan, ada Filipina, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Itu yang sebelah utara. Indonesia sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia. Kemudian sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, Laut Arafuru. Itu merupakan batas-batas wilayah Indonesia. Silakan anak-anak diingat lagi ya. Letak astronomis, kita akan mengetahui pengertiannya apa itu letak astronomis.
di mana letak astronomis itu merupakan letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Mari kita amati yang manakah garis lintang. Nah, garis lintang itu merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara mendatar di permukaan bumi. Ini merupakan garis lintang ya, yang memanjang. Kemudian ada garis bujur, yaitu garis yang menghubungkan kutub utara, ini kutub utara, dan kutub selatan. Itu yang tegak lurus. Nah, jadi Indonesia itu secara astronomis terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu merupakan letak letak astronomis. Bagaimana pengaruh letak Indonesia secara geografis? Pengaruh letak Indonesia secara geografis itu menyebabkan satu, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim tropis. Ya, secara geografis Indonesia juga berada pada posisi persilangan dunia. Artinya, posisi ini menyebabkan Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia. Ya, anak-anak, kita amati melalui peta ini bahwa Indonesia dikatakan sebagai persilangan dunia, yang artinya posisi Indonesia itu menyebabkan Indonesia itu sendiri terletak pada lalu lintas jalur dunia. Itu akibat adanya Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Itu yang menyebabkan Indonesia menjadi jalur lalu lintas dunia. Pengaruh letak Indonesia secara astronomis itu menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat itu terdiri dari daerah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau kecil yang lainnya. Itu berpatokan pada Greenwich yang ada di Inggris. Waktu Indonesia Tengah, contohnya daerah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau kecil sekitarnya. Waktu Indonesia Timur itu wilayahnya Maluku, Papua, Papua Barat, dan Papua kecil sekitarnya. Mari kita amati. Ya, anak-anak, berdasarkan peta yang ada pada layar tersebut, bahwa waktu Indonesia Barat itu meliputi pulau-pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sedangkan waktu Indonesia Tengah itu terdapat pada Pulau Bali, NTT, Sulawesi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan waktu Indonesia Timur, yaitu wilayah pulaunya adalah ada Papua atau Jayapura, Pulau Papua, kemudian Maluku, Maluku Utara, serta pulau kecil yang lainnya. Di sini ada pembedaan di mana misalnya di Bali sekarang pukul 8 pagi, maka di Jawa atau waktu Indonesia Barat, daerah Jawa, Sumatera, dan sekitarnya ini waktu Indonesia Barat itu masih ada pada pukul 7. Sedangkan di daerah Papua itu lebih dulu dari 1 jam, yaitu pukul 9. Nah, itu pembedaan waktunya. Jadi Papua daerah timur
dengan daerah barat beda waktunya adalah 2 jam, sedangkan daerah timur dengan wilayah tengah itu beda waktunya 1 jam. Pembagian wilayah waktu di Indonesia itu sudah tadi. Waktu Indonesia Barat itu jumlahnya dengan Greenwich 7 jam, sedangkan waktu Indonesia Tengah dengan Greenwich pada 0 derajat Greenwich yang ada di Inggris itu ada 8 jam, sedangkan waktu Indonesia Timur beda daerah waktunya adalah 9 jam.